perkenalkan, nama saya Khadijah Devika Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini, sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu masa lampau umat manusia, dan dalam bahasa Jerman Geschichte yaitu sesuatu yang telah terjadi. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Jadi kesimpulannya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan, sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan sejarah sebagai kisah, selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu, bahwa sejarah menggunakan metode analitis, yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui atau ditolak oleh para ahli. Nah, yang ketiga ada periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti. Yang keempat ada kegunaan sejarah. Secara sederhana, Louis Gottschalk membagi kegunaan sejarah dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada rekreatif, artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah. Yang kedua ada inspiratif, dalam hal itu suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca atau yang mempelajarinya. Yang ketiga ada instruktif, bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan tertentu, misalnya pengetahuan tentang taktik perang. Yang terakhir, keempat ada edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.